Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Setelah mendapatkan pukulan dari Yifeng, ular itu tidak mendapatkan luka sama sekali. Dan di sana terlihat Yifeng sedang berdiri di depan ular itu, sembari memegang tangan kirinya yang terlihat sedang sakit. "Tidak, lenganku sepertinya patah," ucap Yifeng sembari menahan rasa sakitnya. Dalam hati Yifeng, jarak realem kita terlalu besar. Meskipun aku mampu memukul binatang ini, tapi aku tidak bisa menahannya terlalu lama. Yifeng terlihat sangat kesal karena dia merasa kalau sekarang dia sangatlah lemah. Setelah itu, ular itu kembali mengeluarkan bijudamanya yang akan ditembakkan ke arah Yifeng dan Xiaoqing. Yifeng tak mau diam saja dan menerima tembakan itu begitu saja. Yifeng langsung melesat mendekat ke arah ular itu dan langsung kembali memukul ular itu sehingga ular itu tak jadi menembakkan bijudamanya. Namun setelah pukulan itu, Yifeng melihat ular itu juga sudah bersiap melakukan serangan balik padanya. Ular itu bersiap memukul dengan ekornya. Dengan sabetan ekornya saja, tempat itu hancur berantakan. Setelah ular itu melihat ke bekas sabetan ekornya, dan di sana tidak terlihat tubuh Yifeng. Ternyata Yifeng bersembunyi di belakang kepala ular itu. Kemudian ular itu menabrakkan tubuhnya ke pepohonan di sana agar Yifeng melepaskan pegangannya. Namun Yifeng tidak mudah dikalahkan. Setelah dengan pohon tidak mempan, kemudian ular itu membenturkan tubuhnya ke bebatuan di sana. Walaupun terlihat bisa bertahan, namun Yifeng kesal karena ular itu terus membuat dirinya harus berbenturan dengan batu dan pepohonan. Kemudian Yifeng mengangkat kedua jarinya dan bersiap menggunakan salah satu skillnya. Setelah itu Yifeng langsung menyerang ular itu. Ular itu pun meraung kesakitan akibat serangan dari Yifeng. Dan setelah itu Yifeng pun terlempar dari punggung ular itu. Saking kerasnya Yifeng terlempar, dia sampai berguling-guling dan memantul hingga akhirnya membentur di sebuah pohon. Sangat disayangkan bahwa aku hanya bisa sedikit melukai binatang itu. Sialan, kali ini aku benar-benar akan mati, ucap Yifeng sembari melihat ular itu membuka mulutnya lebar-lebar di hadapannya. "Mati kau, binatang jahat!" teriak seseorang yang langsung melakukan serangan ke arah ular itu. Dan hanya dengan sekali serang saja, kepala ular itu langsung terpisah dari tubuhnya. Ternyata yang melakukan itu adalah Li Xinyun. Dia melesat cepat menghampiri Miao Qing dan berkata, "Untung saja aku datang tepat waktu. Hei, bangun! Hei, bangun!" Panel berpindah. Terlihat sebuah aura yang sangat kuat melesat ke atas awan. Hal itu disebabkan oleh Han Yan yang sedang berkultivasi. Setelah itu Han Yan berkata, "Aneh, aku berada pada tahap kritis dalam berlatih teknik jantung es. Lalu mengapa aku merasa sedikit panik? Bahaya yang tersembunyi seharusnya sudah dihilangkan. Kenapa aku tidak pergi dan menemui si brengsek itu? Sudah berapa tahun
sejak aku terakhir melihatnya. Aku ingin tahu apakah dia telah membaik selama bertahun-tahun. Pergi saja dan temui dia. Aku tidak berhutang apapun padanya sekarang." Beberapa saat kemudian, Hanyan terkejut melihat Taois Guangsheng ada di sana. Kemudian Hanyan memanggil Guangsheng untuk berhenti sebentar. Guangsheng langsung menoleh setelah dia mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Setelah berhasil mengejarnya, Hanyan berkata, "Melihat ke arah yang kau tuju, apakah kau akan pergi ke istana Wuya? Tapi untuk apa?" Guangsheng menjawab, "Apakah kamu masih ingat adik junior Qian Yi menerima murid beberapa tahun yang lalu? Baru saja saudara Qian Yi mengirimiku pesan. Dia mengatakan bahwa muridnya terluka parah dan memintaku untuk pergi dan membantunya. Dan dia juga berkata padaku bahwa itu hanyalah seorang pria yang tidak memiliki akar spiritual." Mendengar apa yang dikatakan oleh Guangsheng, Hanyan tanpa berkata apa-apa langsung melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan penuh meninggalkan Guangsheng. Guangsheng benar-benar terkejut melihat Hanyan meninggalkannya begitu saja. Panel kembali ke istana Wuya. Terlihat Miao Qing masih belum sadarkan diri. Dia masih menerima pengobatan. Seseorang bertanya kepada kakak kedua, bagaimana situasi Miao Qing saat ini. Kakak kedua mengatakan jika ada beberapa tulang yang patah dan ada racun ular di bagian luarnya. Tapi dia menenangkannya agar tidak usah khawatir karena dia sudah menyembuhkannya dan dia akan bisa bangun dalam 2 hari. Dan masalah terbesarnya ada di pihak adik juniornya. Kemudian ada yang datang, dan yang datang adalah Xiang Tian Ge. Murid kedua menanyakan bagaimana situasi di sana. Tian Ge berkata, "Cedera adik laki-laki terlalu parah. Master dan Nyonya sudah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya, tetapi dia hanya bisa menahan nafas." Murid wanita berkata, "Jangan khawatir, Master telah memanggil senior Guangsheng. Dia sangat ahli dalam keterampilan medis." Kemudian Tian Ge langsung bergegas akan pergi dari sana. Katanya dia ingin pergi ke gunung belakang. Namun sebelum Tian Ge pergi, ada seseorang yang dengan cepat menutup pintu keluarnya dan dia menyegelnya dengan sebuah kertas mantra. Hal itu dilakukan oleh murid kedua istana Wuya. Dia berkata, "Gunungnya besar sekali. Apa yang bisa kamu temukan sendirian?" Murid wanita menambahkan, "Iya kakak, kamu harus tenang." Tian Ge berkata, "Jadi aku tidak boleh melakukan apa-apa dan hanya melihatnya mati begitu saja." Tiba-tiba murid kedua merasakan sebuah kekuatan yang besar datang ke sana. Dan yang datang adalah Hanyan dan Guangsheng. Namun di belakang Hanyan terlihat Guangsheng yang sangat kelelahan. Dia sangat pucat karena kelelahan mengimbangi kecepatan dari Hanyan. Sembari ngos-ngosan, Guangsheng berkata, "Adik perempuan Guanghan, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku terlalu lelah. Istirahat dulu." Kemudian ketiga murid istana Wuya itu langsung menyambut dan memberi hormat atas kedatangan Hanyan dan Guangsheng. Setelah itu Hanyan langsung menanyakan di mana Yifeng sekarang. Tian Ge berkata, "Adik laki-laki sedang dirawat oleh Master dan Nyonya di aula utama." Tanpa menunggu lama, Hanyan dan Guangsheng langsung menghilang dari sana. Tian Ge penasaran apakah master mereka juga mengundang senior Guanghan.
Dan kedua adik juniornya mengatakan jika mereka tidak mengetahuinya. Panel berpindah di aula utama Istana Wuya. Terlihat Lee Shin Yun sedang berusaha mengobati Yi Feng, dan Su Qianyi datang untuk menggantikannya. Lee Shin Yun berkata, "Aku masih punya sisa tenaga, tapi denyut nadi Yi Feng semakin lemah. Kapan Tuan Guangsheng akan tiba?" Tak lama kemudian, Han Yan dan Guangsheng sampai dan langsung menanyakan di mana Yi Feng. Su Qianyi terkejut. Dia penasaran kenapa Han Yan datang ke sana bersama Guangsheng. Han Yan sama sekali tak menjawab apa yang ditanyakan oleh Su Qianyi. Namun Guangsheng berkeringat setelah mendengar pertanyaan itu. Setelah itu, Han Yan mendorong tubuh Guangsheng ke depan dan menyuruhnya untuk segera melihat kondisi Yi Feng dan segera mengobatinya. Guangsheng terkejut dan menggerutu. Dia mengatakan jika Han Yan sangat cerewet sekali. Kemudian Guangsheng maju dan melihat keadaan Yi Feng. Dengan melihatnya saja, Guangsheng langsung terkejut dan kembali berkeringat. Han Yan panik dan langsung menanyakan bagaimana kondisi Yi Feng sekarang. Guangsheng berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Dia terluka sangat parah, meridiannya rusak semuanya. Tetapi dia bisa disembuhkan. Sejujurnya, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk secara paksa menyelamatkan seorang murid yang memiliki bakat pas-pasan." Walaupun Guangsheng mengatakan itu, namun Han Yan tetap mau menyelamatkan Yi Feng. Dia akan menyediakan herbal yang dibutuhkan untuk dapat menyelamatkan Yi Feng. Su Qianyi menyela, "Bagaimana itu bisa terjadi? Akulah masternya. Aku punya semua harta yang dia butuhkan." Han Yan kesal dan berkata, "Karena kamu masih tahu dia muridmu, lalu kenapa kau membiarkannya terluka seperti ini?" Tiba-tiba, Lee Shin Yun berteriak dan menghentikan mereka berdua. Dia mengatakan jika ini bukan saatnya untuk berdebat. Kemudian, Lee Shin Yun meminta Guangsheng untuk segera menyembuhkan Yi Feng. Guangsheng berkata, "Sekarang, setelah kalian semua mengatakan itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Oke, kawan, mari kita mulai." 3 jam kemudian. "Bagaimana? Dia benar-benar aman dan baik-baik saja kan? Kali ini semuanya. Terima kasih atas bantuan kakak senior Guangsheng," ucap Han Yan. "Wah, bukan masalah besar bagiku. Tidak perlu berterima kasih," ucap Guangsheng. Namun, walaupun begitu, Guangsheng sangat kesal karena dalam pengobatannya, mereka menggunakan banyak herbal yang langka. Guangsheng berkata, "Sial, kamu menghabiskan begitu banyak bahan langka seperti kamu menghabiskan air. Dan itu hanya untuk menyembuhkan murid yang biasa-biasa saja. Seperti yang diharapkan, kalian semua yang merupakan penguasa istana kaya dan berkuasa, ini adalah apa yang telah kalian peroleh melalui penggunaan magical elixir. Aku ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, aku permisi dulu." Dalam hati Guangsheng, sungguh menyebalkan menghabiskan begitu banyak uang untuk merawat murid yang tak berguna ini. Dan membandingkan satu sama lainnya, aku tak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Tak hanya Guangsheng yang berpamitan pergi, Han Yan pun langsung berpamitan pergi setelah mengetahui keadaan Yi Feng sudah baik-baik saja. Namun sebelum Han Yan pergi, Su Qianyi menanyakan kenapa Han Yan mau datang jauh-jauh dan membantu menyembuhkan muridnya. Dengan santainya,
Hanyan mengatakan jika Yi Feng telah membantunya pada saat dia pertama kali bertemu dengannya. Jadi kali ini dia akan menjaganya agar tetap aman. Dalam alam sadar Yi Feng. Hah? Ini? Di mana? Tolong! Suara ini datang dari sana. Hah? Ini kan? Ini adalah si Yi Feng. Terlihat ada seseorang yang sedang ditusuk dengan pedang. Dia memanggil nama Yi Feng, dan yang melakukannya adalah Yi Feng. Dia tidak terlihat seperti Yi Feng yang biasa. Dia terlihat sangat menikmati pembantaian itu. Ini kehidupanku dulu saat aku menggila. Apakah ini mimpi? Tiba-tiba dari atas ada sebuah cahaya, dan dari sana terdengar suara yang berkata, "Kamu gila! Kamu masih belum berhenti, Xiao Yi Feng! Kamu gila! Kamu menghabisi anggota sektemu sendiri dan juga menghabisi saudara Su. Kamu menghabisi mastermu sendiri." Aku menghabisi master? Tidak! Bagaimana mungkin? Kamu masih berani berbicara omong kosong ketika kamu dipenuhi dengan energi iblis. Hari ini aku akan menghabisimu untuk membalas dendam kepada anggota sekte dan saudara Su. Kemudian dari cahaya itu muncul sebuah pedang yang mengarah langsung ke arah Yi Feng. Walaupun pedang itu sudah tepat di hadapannya, Yi Feng tak berusaha untuk menghindar. Sembari memegang kepalanya untuk mempertahankan kesadarannya, Yi Feng berharap pedang itu dapat menghabisinya. Namun Yi Feng tak mampu mempertahankan kesadarannya terlalu lama. Dia langsung menangkis pedang itu sebelum mengenainya. Sembari menunjuk ke atas, Yi Feng berkata, "Hei, akulah yang melakukannya. Lalu kenapa kalian semua harus mati hari ini?" Kemudian dari atas langit muncul cahaya warna-warni yang melesat cepat ke arah Yi Feng. Dan dari sana terdengar suara yang menyuruh untuk menangkap Yi Feng. Ledakan besar pun terjadi di sana. Dalam hati Yi Feng yang sekarang, "Hah? Di masa laluku, aku dirusak oleh sisa jiwa iblis yang telah melewati masa kesengsaraan, dan aku terpaksa tinggal bersamanya." Namun dari ledakan itu muncul seseorang yang terbang ke atas. Wah, apakah hanya itu yang mampu dilakukan oleh sekte Guotian? Wah, Suara dari langit langsung menyuruh anak buahnya untuk segera mengejar Yi Feng. Dia juga memerintahkan semuanya untuk tidak perlu menahan diri lagi. Hidup dan mati itu sudah tidak penting lagi baginya. Dalam hati Yi Feng yang sekarang, dalam berbagai kebetulan, aku diganggu olehnya. Jatuh dalam kegilaan, dan bahkan aku juga memukul tuduhan telah menghabisi masterku. Kamu menjeratku selama separuh hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu, teriak Yi Feng yang membuatnya sadar dari komanya. Namun di sana telah ada Miao Qing yang sangat terkejut karena Yi Feng berteriak keras. Miao Qing hampir menangis dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak mau memaafkanku? Adik, aku salah. Kamu tahu kan bagaimana kalau kau memberiku pukulan yang pantas? Aku tidak akan melawan. Benar, aku janji." "Hah? Oh, tidak. Aku baru saja bermimpi," ucap Yi Feng menjelaskan kepada Miao Qing.
Di luar, murid wanita istana Wuya terkejut mendengar suara dari kamar Yifeng. Dia pun langsung masuk dan berteriak setelah mengetahui Yifeng telah terbangun. Yifeng bertanya sudah berapa lama dia tidur. Miao Qing menjelaskan kalau Yifeng sudah tidur selama 10 hari. Yifeng sangat terkejut karena ternyata dia sudah tak sadarkan diri selama 10 hari. Kemudian Suqianyi dan Li Xinyun datang dan menanyakan bagaimana keadaan Yifeng. Melihat masternya datang, Yifeng langsung berusaha untuk bangun. Namun Suqianyi menyuruh Yifeng agar tidak perlu bangun. Dia hanya datang untuk memeriksa saja. Li Xinyun berkata, "Xiao Yifeng, terima kasih telah menyelamatkan Miao Qing. Jika bukan karena kau, aku akan menyesalinya seumur hidup." Yifeng membalas, "Master, tidak perlu untuk melakukan hal itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid." Dalam hati Yifeng, dalam mimpi di kehidupan lampau, aku dikejar oleh sekte karena menghabisi masterku. Sungguh mengejutkan terbangun dengan pemandangan seperti itu. Kemudian Suqianyi menyuruh Li Xinyun untuk membawa Miao Qing keluar karena dia ingin bicara empat mata dengan Yifeng. "Oi, mengapa? Aku juga ingin tinggal. Jangan coba-coba mempersulit dia," ucap Miao Qing yang tak mau disuruh keluar. Li Xinyun menenangkannya. Dia berkata, "Baiklah, ayahmu hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yifeng. Kamu tahu kan, dia menghargai harga dirinya dan berada dalam situasi di mana dia tidak bisa melepaskannya." Setelah mereka pergi, Yifeng bertanya, "Master, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Apa hubunganmu dengan Han Yan? Apa yang terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya." Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.